Pendidikan Islam itu saya rumuskan dengan singkat itu. Kunu ulin nuha, itu kan. Jadilah kamu orang yang memiliki otak yang cerdas. Kunu ulin nuha, jadilah kamu punya otak yang cerdas. Kunu ulil absor, itu kan. Jadilah kamu sekalian orang yang punya pandangan mata dan telinga yang tajam. Itu kan, pandangan mata dan telinga yang tajam. Kunu ulil albab, jadilah kamu orang yang memiliki hati yang lembut. Masih kurang dari itu. Wajahidu fi apa? Wajahidu fillah haqqa jihadi. Itu tak rumuskan, saya tulis di prasasti di kampus itu. Jadi kalau sampean masuk di kampus itu mesti baca itu. Kunu ulil nuha, kunu ulil absor, kunu ulil albab, wajahidu fillah, jihad fillah, haqqa jihadi. Manusia seperti itu sebetulnya. Hatinya bagus, pandangan telinga matanya tajam, otaknya cerdas. Berjuang tentu mesti menggunakan profesional kan, zaman modern kayak gini. Maka itu lalu kemudian saya cari di dalam Al-Quran, ada rumusan begitu bagus itu. Ialah konsep ulul albab. Nah itu. Jadi tadi otaknya cerdas, telinga matanya tajam, hatinya lembut, berjihad. Di Quran juga ada ulul albab itu. Di surat Ali Imran ayat 191 ya. Itu. Siapa ulul albab itu? Ternyata diturunkan alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Manusia ya ulul albab ya. Yang tadi tak sebut-sebut ulul albab. Ialah orang yang selalu ingat Allah, itu kan. Selalu ingat Allah. Tatkala sedang berdiri, duduk, berbaring. Nah, itu kan. Dikira ingat Allah itu hanya sepintas. Tidak. Tatkala orang berdiri, duduk, berbaring. Coba, Quran begitu indahnya. Kalau misalnya ingatlah Allah sepanjang waktu, alangkah betapa kira ini berat. Tapi lalu kemudian dikatakan tatkala kamu berdiri, duduk, berbaring. Posisi orang itu kan ya tiga, gitu kan? Posisi orang itu kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk dan berdiri, ya berbaring. Berarti ya setiap saat kita itu ingat Allah. Kan begitu? Nah, santri-santri kita ajak seperti itu, hatinya selalu ingat kepada Allah. Nanti kita jelaskan bagaimana ingat Allah itu. Jangan dikira gampang loh itu. Itu perlu guru seperti sampean ini ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, adalah orang yang selalu merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kan begitu kan ayat itu. Nah, kalau memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu apa kalau itu dirumuskan dalam ilmu? Penciptaan langit dan bumi, kan kalau di dalam ilmu modern ini kan ada sudah ilmu alam, ilmu sosial, humaniora. Ilmu alam itu apa? Fisika, kimia, biologi, gitu kan, itu kan. Tambah lagi ilmu formal, matematika dan statistik. Ya gitu kan. Ilmu sosial, apa itu? Sosiologi, psikologi, sejarah, antropologi. Lalu humaniora, apa itu? Filsafat, bahasa sastra, seni. Karena itu tatkala kita belajar di SMA itu kan ada IPA, ada IPS, ada humaniora. IPA itu kan belajarnya kan fisika, kimia, biologi, matematika kan. Nanti lalu itu menjadi pertanian, kedokteran dan seterusnya kan. Ini harus kuat, ini memang perintah Al-Quran itu memahami.
yang orang IPS. IPS itu apa? Bicara tentang perilaku manusia, sosiologi, psikologi, sejarah, kan begitu. Lalu kemudian humaniora, bahasa kan, bahasa sastra, seni, filsafat, itu humaniora itu. Ini adalah implementasi daripada wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Diteruskan ayat itu. Robbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kita lihat jagat raya ini, tidak ada ini yang sia-sia. Nah, agar tidak sia-sia, kan begitu, maka harus ada teknologi. Dulu yang namanya HP ini apa ini? Dulu kan hanya plastik, gitu kan? Lalu kemudian apa itu? Ini, apa itu namanya? Ini apa ini bahan ini? Gitu kan? Hanya plastik, besi kan itu kan, ini kan? Kaca. Dulu tidak ada gunanya ini. Barang-barang itu kan mouse pro ini. Kalau ini tidak ada teknologi mouse pro ini sebetulnya kan, maka lalu kemudian harus ada teknologi agar tidak sia-sia. Di dunia ini kan masih banyak Indonesia ini. Coba daun-daun masih begitu banyak. Hanya paling-paling hanya indah kita lihat, tapi siapa tahu sebetulnya di situ mengandung hal-hal yang sangat dipentingkan untuk kehidupan ini. Karena apa? Karena kita tidak memahami itu tadi, sains, tidak memahami IPA tadi kan, biologi yang tidak kita pahami ini. Corona saja coba, kan tidak akan tahu orang kalau itu corona ini. Tetapi sebenarnya yang namanya sains teknologi ini begitu penting gitu. Tapi kalau kita ini tidak zikir tadi, itu juga kita rugi. Kita bisa celaka dari situ. Ada wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita bisa rugi kalau kita tidak hati-hati ini. Karena itu lalu diteruskan subhanaka faqina ada benar itu. Kalau kita terlaluan, kita tidak berhitungan, maka kita bisa celaka. Jangan dikira lalu kemudian sama ngomong harus ada pakai sains, harus pakai teknologi. Tanpa ilmu kita ini rugi. Belum tentu. Itulah pentingnya pondok tadi kan. Sampai misalnya mengatakan kalau tidak ilmu, tidak teknologi, kita rugi. Pakai ilmu dan teknologi pun juga bisa rugi. Coba sekarang ini zamannya corona. Ada corona ini kan menjadi menyebar seluruh dunia ini kan karena ilmu pengetahuan teknologi. Ya kan, dengan dunia menjadi sempit. Coba, saya kalau pergi sekarang sempit. Saya kalau sampean mau keliling dunia ini, kalau dulu mungkin seumur sampean tidak bisa ya, selama hidup sampean tidak bisa keliling dunia. Sekarang ini sampean bisa keliling dunia itu dari sini ke sini lagi itu kalau terus menerus bisa hanya 24 jam kali 2, 48 jam udah nyampe. Coba sampai terbang ke Amerika sekarang, ke timur. Lewat misalnya, kalau sekarang tidak ada penerbangan lewat Honolulu, lewat Jakarta ya, Jakarta, Biak, Honolulu, San Francisco, lalu ke New York. Dari New York tidak pulang lewat sini, tapi lewat sana, lewat Eropa. Itu 24 jam sudah nyampe. Sini 24 jam, nanti dari sini 24 jam, itu sudah nyampe. Kan mulai sempit. Dunia kan menjadi kecil kayak gini. Ada peralatan transportasi, ada peralatan komunikasi yang begitu cepat. Akhirnya apa? Ketika ada wabah di Wuhan, gitu kan? Karena orang begitu cepat ini, maka penyakitnya juga menjadi cepat. Iya kan? Ini kan karena teknologi sebetulnya ini. Dulu di Wuhan itu jauh dari sini. Kalau dulu mungkin nyampe sini lama. Tapi karena ada teknologi kayak gini menyebar jadi pandemik gitu kan, begitu cepat. Ini jadi jangan dikira, jangan sombong. Orang sains teknologi jangan sombong, gitu kan? Maka lalu diingatkan di Quran tadi, subhanaka faqina ada
benar. Ini indah sekali. Ulul albab itu yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar.